Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa wala. Rahimakumullah. Khusyuk dalam sholat merupakan perkara yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Seseorang akan mendapatkan pahala dari sholatnya sesuai dengan kadar kekhusyukan yang dia lakukan. Meskipun kita sepakat bahwa khusyuk bukan salah satu syarat diterimanya sholat, hanya merupakan kesempurnaan darinya. Namun rahimakumullah, sangat penting sekali untuk menjaga kekhusyukan dan kita menghindari perkara-perkara yang bisa memalingkan dari kekhusyukan. Termasuk perkara yang bisa memalingkan dari kekhusyukan adalah ketika kita sholat, makanan telah dihidangkan. Jadi misal seseorang akan sholat maghrib, akan sholat isya, ketika dia akan pergi, makanan sudah dihidangkan ke dalam atau di atas meja makan, maka sebaiknya mereka makan terlebih dahulu, baru setelah itu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salatu wa hadarul asya'u fabda'u bil asya'i. Jika salat telah ditegakkan, iqamah telah ditegakkan, wa hadarul asya'u, sementara makan malam telah disiapkan, fabda'u bil asya'i, maka dahulukan makan terlebih dahulu, baru kita sholat setelahnya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari nomor 5465 dan Muslim nomor 558. Dalam riwayat yang lain, walil Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat ketika ada makanan yang telah dihidangkan. La salata di sini dalam kitab Taysir Alam Syarh Umdatul Ahkam bukan menunjukkan tidak sah, tapi menunjukkan ketidaksempurnaan. Taqaddam fil hadits as-sabiq, ini merupakan aqayyid fil hudul qalbi fis shalah baina yaday rabbi. Itu merupakan perkara yang sangat ditekankan untuk menghadirkan hati ketika sholat. Mengapa? Karena sholat yang khusyuk ini merupakan ruh dari sholat tadi. Jadi seseorang ketika dia khusyuk akan semakin tinggi derajat sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara-perkara yang bisa memalingkan kekhusyukan hati seperti makanan yang telah dihidangkan itu sebaiknya dimakan terlebih dahulu, baru setelah itu kita sholat setelahnya. Jadi tidak usah kita buru-buru sholat, sementara ketika makanan telah dihidangkan itu bisa memalingkan hati kita untuk sholat. Nah, untuk khusyuk dalam sholat, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Karahiyatus shalah indal huduri ta'am al-muhtaju ilaihi. Hukumnya makruh kita melaksanakan sholat inda huduri ta'am, ketika makanan telah dihidangkan, padahal kita benar-benar membutuhkan untuk makan makanan tersebut. Jadi kalau kita membutuhkan makanan itu, kita sudah kepingin memakannya, makanan sudah dihidangkan, kok kita tetap sholat, itu hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan sholat, hanya hukumnya makruh. Maknanya akan mengurangi kebaikan dari sholat kita. Karena kalau dia sholat mengingat makanan, gimana? Dia akan teringat Allahu Akbar, makanan di atas meja belum dimakan. Ini bisa
bisa memberikan efek tidak baik ya pada sholat kita. Kemudian yang kedua, annal hudurul qalbu fi wal khusu' matlubani fi shalah. Menghadirkan hati dan kekhusyuan ini dua perkara yang sangat dibutuhkan ya, dalam sholat. Kemudian yang ketiga, hendaknya bagi orang-orang yang sholat menjauhi ib'ad ya, menjauhi kullu ma yashghuluhu fi sholatihi ya, menjauhi perkara-perkara yang bisa memalingkan ya sholat, dalam memalingkan kekhusyuan dalam sholatnya. Jadi kalau ibu-ibu ini akan sholat zuhur misal, akan sholat asar misal, tidak terlihat bahwa mendung sudah cukup deras, mendung sudah cukup gelap, dan dia khawatir kalau nanti sedang sholat hujan turun, maka sebaiknya ya ambil dulu jemuran yang ada, diturunkan jemurannya baru sholat. Jangan sampai kita nanti sholat memikirkan jemuran yang sudah kering sementara hujan akan turun. Ini perkara yang bisa memalingkan sholat ya. Makanya ikhwan rahimakumullah, tidak hanya makanan yang makruh, tapi apapun yang bisa menjadikan seseorang tidak khusyuk dalam sholat sebaiknya dihindari ya, seperti masih goreng tempe, masih goreng makanan ya, sementara dia akan sholat sebaiknya diturunkan terlebih dahulu agar dia khusyuk dalam pelaksanaan sholatnya. Demikian, barakallahu fikum ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.